Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, senang, dan bahagia ya. Kali ini kita mau staycation di salah satu hotel legend yang ada di Jakarta. Ada yang bisa tebak gak? Cluenya, hotel ini berada di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe. Perencanaan pembangunan hotel ini tuh dimulai sejak tahun 1962. Namun karena banyak hal sehingga pembangunannya pun tertunda hingga 12 tahun dan baru selesai di tahun 1974. Dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Namun setelah berjalan 20 tahun, tepatnya di tahun 1997, kepemilikan hotel ini beralih ke pihak swasta. Dahulu, hotel ini direncanakan untuk menerima tamu-tamu mancanegara sehingga ditargetkan menjadi hotel bertaraf internasional. Hotel ini berdiri di atas lahan seluas 9 hektar, memiliki kamar sebanyak kurang lebih 690-an dengan 12 jenis tipe kamar. Wow, banyak banget ya. Walaupun nggak nyampe 1000-an sih kayak hotel The Sultan, tapi lihat gedung hotel ini tuh udah megah banget. Ini dia, kita sampai. Hotel apa? Tara, ya, Hotel Borobudur. Oke, kita udah masuk nih, dicek dulu. Ngeceknya pun ada anjing pelacaknya loh. Gede banget anjingnya. Nah, ini lagi dicek. Dulu tuh aku kalau lewat sini nih, setiap dari stasiun Juanda atau menuju stasiun Juanda tuh sering banget nanya, ini apa sih? Ini apa sih? Kok gede banget? Dan setiap lewat pasti nanya karena lupa mulu. Padahal udah dikasih tahu ini hotel, ini hotel. Hotelnya kok gede banget ya, luas banget. Gak nyangka dulu kalau kita bisa masuk ke sini. Alhamdulillah hari ini kita bisa nyobain untuk pertama kalinya. Wah, baru datang kita udah disambut nih sama penari. Karena ini lagi bulan Juni, bulannya Jakarta, jadi temanya di hotel ini adalah tentang kota Jakarta. Nah, selagi Pak suami lagi check-in, kita jalan-jalan yuk. Muter-muter dulu aja di lobinya. Kita keliling-keliling dulu yuk. Nyong. Temanya Jakarta, jadi kita harus ngomongin Jakarta. Di dalam hotel ini terdapat 4 restoran dan 3 kafe. Karena hotel ini awalnya memang untuk menerima tamu-tamu kenegaraan, maka di sini ada 7 macam restoran, di antaranya 3 kafe. Jadi di sini tuh ada kuliner Nusantara, Cina, Jepang, dan Eropa. Selain banyak restoran, di sini juga ada outlet produk tertentu, seperti produk pakaian. Ada juga kayak minimarket buat kita belanja cemilan-cemilan. Dan di sini juga banyak stand-stand UMKM kita lihat sekarang. Jadi keliling di lobi aja udah kayak berasa kita lagi jalan-jalan di dalam mall, ya gak sih? Dan ini tuh luas banget. Tuh, ada juga nih Borobudur Gourmet ya. Nih jual roti, kue, ada di sini nih. Itu toko untuk buat beli wine khusus yang alkohol. Nah, itu di sampingnya tuh belakang beca itu minimarketnya. Tersedia di sini jajanan, cemilan. Misal kita kehabisan stok minum bisa belanja di sini. Ada air mineral dan susu. Harganya kok masih terjangkau. Nah, ini salah satu restorannya. Tuh, ini yang mau beli baju buat para bisnismen. Nah, UMKM di sini tuh produk-produk Jakarta semua ya, karena temanya bulan ini tuh lagi tema ulang tahun Jakarta.
Jadi bisa beda-beda nanti pamerannya. Sekarang kita mau intip musolanya. Ada di lantai basement. Jadi di bawah lobi. Dari lobi kita cari pintu di belakang eskalator. Nanti di situ ada arahnya, penunjuk arah ke musola. Nah, ini musolanya emang nggak besar tapi bersih dan ini AC-nya nyala. Menurutku sih ini nyaman ya tempat sholatnya. Nah, sekarang kita mau ke area outdoornya. Papa udah selesai check-in, kita tinggal nunggu kamar, nanti dikabarin. Nah, ini area outdoornya. Itu kurang lebih seluas 2 hektar loh guys. Dan ini kita nggak nyangka banget ternyata ada area hijau di dalam sini. Dan kita nggak berasa kayak ada di pusat kota. Ini tuh tenang dan teduh banget. Yang kita dengar tuh cuman suara air dan suara burung-burung. Atau paling suara orang-orang ngobrol nih, para pengunjung tamu aja. Siang hari aja kayak gini, gimana kalau pas paginya ya? Pasti seger banget nih olahraga di sini. Oh iya, di sini juga ada lintasan joggingnya loh. Sepanjang 850 meter. Nanti aku unjukin lintasannya. Nah, ini ada kolam ikannya juga di sini. Di sini ada juga rumah kupu-kupu. Jadi ada wisata edukasinya nih. Nah, di belakang rumah kupu-kupu itu backyardnya. Biasa dipakai untuk event-event tertentu. Nah, momennya di bulan ini itu lagi ada market khusus jajanan khas Jakarta. Dan juga ada live musik dari Benz Radio. Nah, ternyata di sini juga ada bapak penjaganya yang bisa berbagi ilmu tentang perkupu-kupuan. Selain lihat kupu-kupu, kita juga bisa lihat macam-macam kepompong buat edukasi anak-anak tuh. Ada juga ulat-ulatnya, dilihatin semua. Baru mulai itu Pak ya? Ya, baru mulai. Kalau hijau itu baru mulai. Kalau sudah agak hitam tuh baru mau menetas. Namun kita nggak bisa diprediksi kapannya Bu. Entah dia malam, entah dia pagi, entah dia sore. Oh, betul. Deh tahu gak kepompong tuh dari ulat tuh deh. Tuh lihat ulat gak? Lihat ulatnya gak ada di daun? Iya tapi geli ngelihatnya. Ada mau pegang? Mau pegang? Mau pegang nggak Sakinah? Oh. Apa? Nah, ini koleksi kupu-kupunya yang sudah diawetkan. Nah, ini penampakan backyardnya. Karena kita masih pagi nih, jadi masih sepi, belum persiapan. Karena dia bukanya nanti jam 4 sore. Nah, ini dia lintasan jogging tracknya. Jadi dia memiliki lintasan jogging sejauh 850 meter. Nah, muterin 3 kali juga udah dapet ya 2,5 kilo. Nah, di sini tuh fasilitas lapangan tenisnya ada 6 coba. Itu yang outdoor. Ada juga yang indoornya khusus untuk bermain di malam hari. Selain itu ada lapangan basket, badminton juga ada. Fasilitas olahraga ini bisa digunakan sampai pukul 10 malam. Nah, yang kerennya lagi, kolam renang di sini tuh kan ada 2 jenis. Ada untuk anak-anak dan dewasa. Nah, kolam renang dewasa ini panjangnya setara ukuran kolam renang Olimpiade. Jadi kedalamannya bisa sampai 3,8 meter. Tersedia pula aneka jajanan murah di area kolam. Nah, ini dia nih yang ikonik banget di hotel ini. Replika Borobudur. Nah, sekarang kita mau ambil ke sisi kirinya nih. Kalau kita pas keluar nih,
Di sisi kiri taman nih ada playgroundnya. Nah, anak-anak pasti pada suka di sini. Mereka juga jadi nggak bosen. Selain di sini areanya luas banget, tamannya juga bisa lari-larian di atas rumput gitu kan. Zi seneng banget ya kalau udah ketemu tempat yang luas kayak gini. Dia bisa bebas lari kemana aja. Dan lagi enaknya di sini nggak panas karena tempatnya teduh. Teduh banget, banyak oksigen ya kan. Bayangin aja luas area tamannya nih, outdoornya itu 2 hektar coba. Dan itu dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Jadi nggak berasa suara-suara bising di luar tuh nggak kedengeran di sini. Kita malah dengernya tuh suara-suara burung. Jadi nggak berasa kalau kita ada di tengah kota ya. Ini berasa ada di mana gitu. Ini karena lagi jamnya jam makan siang, jadi playgroundnya tuh sepi ya. Tadinya mah ini rame, banyak anak-anak main di sini juga. Tapi mungkin mereka pada cari makan dulu, sedangkan kita masih mau ngaso di sini dulu, menikmati playground dan taman mumpung sepi. Karena anak-anak kalau ada banyak orang, mereka jadi pada takut mau main. Jadi kalau mumpung lagi sepi nih nggak ada orang, kita doang. Jadi ya udahlah, puas-puasin dulu main. Zinya juga masih betah mau main di sini. Jadi sekalian capeknya ya nanti pas udah dapet kamar kita sekalian istirahat. Nggak turun lagi nanti malam. Kita mau malam mingguan. Jadi kebetulan nih kita nginep di sini dapat hari Sabtu ya, malam minggu dengan harga promo. Cuman 1.100.000 aja. Yeay, jam 2:30 kita udah dapat kamar. Ini dia penampakannya, kita pilih yang deluxe ya. Deluxe yang ukuran kasurnya king size. Ini dia penampakannya, wujudnya tuh klasik ya. Perabotannya semua jati. Nah, ini dia tuh. Ada meja kerja, ada sofa, dan enaknya tuh yang aku suka di sini ada karpetnya tuh bersih, nggak yang bau-bau debu gitu, dan tebel. Ternyata lemari pendinginnya ada di dalam lemari. Nah, ini lemari pakaiannya. Dalamnya ada 2 kimono, gantungan baju, safety box, dan juga ada 2 pasang sandal. Ini nah ini apa nih? Ini toiletnya, pintunya itu pintu geser dan full cermin. Nah itu di tempat showernya ada tempat duduknya plus pegangannya. Dan ini kerannya ada keran wudhu loh. Enak buat wudhu nggak pakai shower yang di atas. Dan ini wastafelnya ada kaca bening transparan. Lah kok ini Discovery? Nah jadi ternyata pengelolaan Hotel Borobudur ini dikelola sama Discovery Hotel and Resort. Jadi dia pengelolanya sama kayak Hotel Discovery Ancol. Nih ciri khas hotel jadul ya, dia ada telepon di kamar mandi. Pasti deh kalau hotel yang zaman dulu tuh selalu ada telepon di kamar mandi. Ini kita kayaknya rezeki kita terduga banget ya, bisa dapat harga promo di malam minggu. Saat hotel-hotel di puncak sana pada naik 2 kali lipat, di sini malah kita promo. Ya udahlah, kita nggak jadi ke Bogor, di Jakarta aja. Nah ini buku menunya nih kalau mau pesen di sini tuh ada hotel, ada makanan Jepang, Cina. Nah di sini juga ada menu yang murahnya, mulai dari 50 ribuan. Kita bisa pesan, tapi kita nggak pesan karena kita bawa bekal guys. Biar hemat, jadi kita makan sorenya bekal dari rumah nih. Walaupun hotelnya bintang 5, makannya mah tetap kaki 5.
Nah, sekarang kita mau keluar nih. Udah malam, udah bobo. Kita udah pada mandi, udah makan. Nah, sekarang kita mau malam mingguan di lapangan banteng. Kita lihat tadi sore tuh udah rame banget. Ada apaan sih? Nah, ini kita kalau mau ke lapangan banteng tinggal jalan kaki aja nih. Bisa ke pintu utama tadi kita masuk, atau kita pintu yang ke arah kanan yang lewat Pasar Senggol. Sama aja jauhnya. Ini banyak juga kok pengunjung hotel nih yang pada keluar buat malam mingguan di sini. Akhirnya ya, setelah muter-muter dan ternyata rame banget kayak di PRJ, kita cuman beli mie instan doang. Jadi kita cuman numpang makan mie instan di depan tempat air mancur sambil diguyur air ya. Di sini tuh kita akan ngambil posisinya paling depan. Males lagi ke atas karena bawa stroller. Ini pengunjung yang lain mulai pada bubar karena gerimis, say. Tuh lihat bawa payung kan. Dan tadi tuh emang udah geluduk-geluduk aja. Cuma kita berdoa semoga nggak hujan deras ya, kita nggak bawa payung. Begitu pertunjukan air mancur selesai, ya udahlah kita langsung buru-buru balik aja ke hotel. Takutnya hujan deras karena kita nggak bawa payung dan ribet juga bawa anak-anak. Nah, ini pemandangan di taman hotel saat malam hari. Cantik banget ya, Zi? Zian senang banget lihat air mancur di sini. Dia malah lebih senang air mancur di sini daripada di lapangan banteng tadi. Tuh, suasana malam di kolamnya juga terang. Banyak lampu-lampu. Biar dikata banyak pohon-pohon gede, kita jadi nggak takut karena di sini terang. Tiap pohon tuh ada lampunya loh. Beneran semua pohon. Cantik. Tuh masih ada yang berenang karena kolam berenangnya ini ditutup sampai jam 10 malam. Tuh enak di sini ternyata tuh malam-malam. Nikmati air mancur warna-warni. Ini ditutup, dimatiin kalau nggak salah jam 10 juga deh air mancurnya. Nah, ini pemandangan dari kamar kita. Jadi tipe kamar kita ini ternyata view-nya itu arah ke taman, jadi ke belakang. Nah, kalau yang eksekutif ke atas itu kalau nggak salah dia ke depan arah lapangan banteng. Jadi kalau mau nonton air mancur tuh nggak usah ke lapangan banteng, bisa aja lihat dari atas dari kamar ya kan. Selain itu ada juga yang view-nya ke arah Monas. Nah, itu taman yang ada playgroundnya tuh yang tadi siang kita mainin tuh. Ada lampu warna-warni tuh di pohon. Nah, ini suasana kamar di malam hari. Aku seneng lampunya tuh warnanya senada semua. Nah, ini juga ada lampu yang di jendela. Nah, ini contoh lampu yang di jendela kita nyalain. Kalau tidur lampu jendela nyala, yang lainnya mati tuh enak deh. Redupnya enak buat tidur. Selamat pagi. Nah, ini sudah pagi. Sekarang kita mau siap-siap sarapan. Guys, ini liftnya mewah banget. Semua cermin kesenangan para wanita ini sih ya. Sayangnya pas nyampe restoran ternyata penuh. Jadi kita waiting list karena kita buru-buru. Jadi kita pilih makan di tempat yang kedua. Jadi disediain di ruang meeting gitu untuk restoran dadakan. Padahal kita pengen banget lihat restorannya dan menunya karena ternyata kalau di sini tuh nggak semua menunya ditaruh di sini. Jadi yang menu-menu utama aja. Tapi ya emang nggak mungkin kemakan semua sih. Cuma ya kita pengen lihat aja.
Karena kan ini bintang 5 ya hotelnya, pasti tuh pilihan menu sarapannya banyak banget. Wow. Nah, kita sempet nyicipin baksonya dan itu enak banget loh, kuah baksonya enak banget. Nah, ini kita selesai sarapan, kakak juga udah sarapan di kamar. Kita mau berenang. Nah, selain ada rumah kupu-kupu dan kolam ikan, di sini juga ada rumah kelinci. Jadi kita bisa anak-anak nih kasih makan kelinci di jam yang sudah ditentukan. Itu tadi ada jam 9 kalau pagi sampai jam 11, terus sore jam 3. Ini makanannya berbayar ya, 30.000. Ini ada jembatan kayunya menuju kolam renang. Bener-bener deh unik banget di sini. Asri banget. Nah, ini yang kemarin aku bilang, di sini tuh ada tempat jajanan kayak gini nih, dan itu jajanannya harganya terjangkau loh, mulai dari 20 ribuan. Dia ada es teler, es campur, alpukat, es durian, ada sate, soto, macem-macem deh pokoknya. Ada satu hal yang aku nggak suka di sini. Jadi di sini tuh tidak bebas asap rokok kolam renangnya. Jadi masih diizinkan untuk merokok di area kolam renang. Harus pinter-pinter pilih tempat tunggu ya. Jauh-jauh sama yang ngerokok. Dan ini suasana di ruang bilasnya. Ada 3 toilet dan ada 4 ruang ganti atau ruang bilas. Nah, segini aja ya ulasannya tentang Hotel Borobudur yang bisa kita sajikan. Semoga video kita ini bisa memberikan informasi buat teman-teman. Siapa tahu jadi terinspirasi mau staycation di tengah kota kayak gini. Sampai jumpa teman-teman. Selamat berlibur teman-teman. Dadah.